Guys, pernah nggak sih kalian ngebayangin apa yang bakal terjadi sama Tesla kalau suatu saat nanti brand ini tiba-tiba ditinggal sama Elon Musk? Atau pernah nggak sih kalian bertanya-tanya gimana ya nasib media-media ini ketika suatu saat nanti organisasi mereka harus benar-benar jalan sendiri tanpa ada lagi nama-nama besar para sosok terkenal di baliknya ini? Yap, asli deh, ketika zaman sekarang ada banyak banget brand yang growth-nya itu susah dilepasin dari persona besar di baliknya, alias bisa dibilang yang asosiasi antara brand dan figurnya itu kuat banget. Gue tuh jadi wondering aja gitu, ini tuh sebenarnya adalah blessing buat perjalanan si brand, atau diem-diem ini tuh justru adalah sebuah bom waktu yang bisa meledak ketika terjadi apa-apa sama figurnya. Well, seperti biasa, daripada kelamaan intronya, langsung aja, let's go kita bedah. First things first, ketika kita ngebahas asosiasi brand dan figur, gue sih actually langsung kepikiran beberapa konteks ya. Pertama, ada konteks di mana ada brand yang kesannya tuh bisa cepet banget naiknya karena ya dibikinnya tuh emang sama orang terkenal gitu. It feels like tanpa effort penetrasi yang gimana-gimana banget, brandnya tuh bisa langsung nge-hype because of the names behind. Misalnya aja kayak Payakumbuh yang dibikin sama Arif Muhammad, tentang anak dan expert care yang dibikin sama Dr. Mesti, Rain Beauty yang dibikin sama Raisa, atau yang paling enak banget buat jadi contoh, ya sejumlah media brand yang udah gue singgung di awal tadi. Atau kalau di luar negeri tuh, ada juga nih contohnya. Misalnya aja kayak Rare Beauty yang dibikin Selena Gomez, atau Skims Shapewear yang dibikin sama Kim Kardashian. Nah, tapi itu baru konteks yang pertama guys. Yang kedua, as far as I observe, ada juga nih konteks lain di mana ada brand yang pas awal-awal kemunculannya sih mungkin nggak langsung punya asosiasi yang kuat sama figur di baliknya ya. Tapi seiring berjalannya waktu, asosiasinya tuh jadi kayak kebangun sendiri gitu. Either asosiasi sama foundernya yang punya strong personality dan makin ke-expose seiring besarnya nama si brand, or asosiasi sama sosok tertentu di dalam brand itu yang bisa aja bukan foundernya langsung, tapi somehow punya keterikatan kuat aja gitu sama brandnya. Contohnya kayak Apple sama Steve Jobs, Human sama Rizky Arif, Skin Game sama Michelle Laham, atau yang gak kalah seru juga buat di-mention, ya apalagi kalau bukan Tesla sama sosok nyentrik ini. Eits, barangkali aja lo lupa, Elon Musk ini tuh bukan pendiri Tesla lo ya. Tapi ketika dia masuk sebagai investor dan kemudian jadi CEO-nya Tesla yang selalu tampil di mana-mana plus ada-ada aja gebrakannya, ya asosiasinya Tesla sama Elon Musk pun jadi makin kuat, even though ya bukan dia pendiri brandnya. Well, now if you're wondering kenapa sih asosiasi brand and persona ini bisa tercipta, sebenarnya sih jawabannya cukup simple ya. Kalau di konteks pertama tadi, ya the reason is clear enough lah. Orangnya sendiri kan udah punya nama dan authority. Jadi ya pas dia bikin brand, apalagi kalau brandnya itu relate sama profilnya si figur, ya of course asosiasinya pun bakal tercipta dengan sendirinya. Nah, sementara yang justru unik tuh justru ada di konteks yang kedua. Soalnya dalam konteks ini, faktor yang bikin asosiasinya bisa muncul itu jauh lebih beragam guys. Misal, bisa jadi karena figurnya tuh emang sengaja nge-build personal branding dan bikin strong connection with the brand. Atau karena ya mereka emang secara natural sering muncul aja gitu di muka publik buat ngewakilin brandnya. Nah, tapi apapun faktornya, benang merahnya tuh tetap satu sih guys. Ya karena orang-orang di baliknya itu tadi nggak cuma main di belakang layar, tapi beneran muncul di depan layar secara konsisten. Dan bukan cuma muncul, tapi mereka tuh bener-bener hadir sebagai representasi tulen dari value brandnya. Misalnya aja kayak Steve Jobs dengan karisma dan isi kepalanya yang sukses ngewakilin image inovatifnya Apple, Elon Musk pun sama, atau Rizky Humans dan Michelle Skin Game yang rajin nge-amplify value brandnya masing-masing. Nah, cuma nih ya, terlepas dari konteks mana yang lebih relate sama kondisi lo atau curiosity lo sekarang, pertanyaan gue sih ujung-ujungnya selalu balik ke awal tadi sih. Apakah asosiasi brand dan figur yang kuat ini sebetulnya adalah sebuah keuntungan atau justru adalah bumerang?
Makanya kalau sekarang kan banyak muncul istilah founder-fluencer tuh kan ya, Oh, ya, oke. ada istilah Iya, iya, iya. founder-fluencer. Kalau dilihat tuh sekarang banyak founder brand-brand lokal tuh emang mereka yang harus jadi mukanya, ngonten terus capek deh pokoknya sekarang ya bikin bisnis nih ya, bukan cuma bikin bisnis plan ya guys, mesti bikin Harus nongol harus nongol juga, harus ini. Kenapa? Karena orang tuh interested sama siapa sih yang bikin, sosoknya. apa sih ceritanya gitu, Mhm. bisa invested banget. Iya. Kalau foundernya misalnya tiba-tiba ada masalah keluarga Mhm. langsung kayak wah gimana apa kayak gitu-gitu. Jadi Okay, speaking of this strong bond or association between the brand and the persona behind, of course kita nggak bisa sih kalau nggak ngomongin risikonya. I mean, oke lah, dua konteks tadi sama-sama powerful dengan cara berbeda. Yang konteks pertama, dia powerful buat langsung naikin nama brand di awal kemunculannya. Minimal ya bikin orang jadi kepo, atau maksimal bikin orang jadi punya trust lebih solid ke brandnya. Terus di konteks yang kedua, ya dia powerful banget juga. Dalam hal apa? Ya dalam hal nge-build emotional connection with the audience karena ada faktor personal story and value di situ. Bahkan untuk next levelnya, keuntungan dari konteks yang kedua ini pun bisa gue bilang kayak mutualisme gitu sih. Ya yang kesuksesan brandnya bisa ngebangun personal branding tokohnya dan sebaliknya, personal branding tokohnya juga bisa ikut menopang perjalanan brandnya. Jadi saling support gitu deh intinya. Nah tapi here comes the risk. Pertama, skandal. Bayangin deh kalau reputasi figur jadi reputasi brand tapi reputasi sosoknya tuh lagi nggak oke, apa brandingnya jadi nggak terancam tuh? Apalagi kita tahu sendiri ya kan ada tuh yang namanya fenomena cancel culture. Brand ambasador yang bermasalah aja bisa berisiko ngerusak citra brand. Lah, apalagi kalau yang berskandal itu adalah founder atau CEO-nya. Nggak usah jauh-jauh deh ya, lo bisa bayangin sebuah tweet Elon Musk aja tuh bisa ngaruh signifikan loh ke sahamnya Tesla. Dan faktanya, sejak dia makin kontroversial secara politik, banyak juga tuh konsumen liberal yang mulai ninggalin Tesla. Nextnya, the second potential risk is the declining popularity. Especially buat konteks satu tadi, lo bisa bayangin gak sih kalau tiba-tiba popularitas orang yang selama ini diandelin buat jadi motor traction itu tiba-tiba menurun alias udah gak sepopuler sebelumnya. Dan ini berkaitan juga sama risiko yang ketiga, dependency. Ketika brand dan figur punya ketergantungan satu sama lain, either ketergantungan satu arah atau dua arah, padahal brand itu harusnya bisa berdiri di atas kaki sendiri supaya bisa sustainable, gimana coba nasibnya si brand ini nanti ketika risiko skandal dan risiko declining popularity-nya itu terjadi? Belum lagi kalau ngomongin keadaan di mana si brand ini tiba-tiba ditinggal pergi figur yang udah melekat kuat tersebut. Susah loh guys kalau nggak dimitigasi benar-benar. Misalnya aja kayak kondisi Apple setelah ditinggal Steve Jobs. Walau pertumbuhan bisnisnya bagus, malah katanya tuh ya financial growth-nya menanjak signifikan di bawah Tim Cook. Tapi orang-orang yang ngefans banget sama Steve Jobs tuh beneran kayak jadi kehilangan sisi-sisi inovatifnya Apple gitu kan. Lo bisa pantau aja deh tuh diskusi soal iPhone 17 yang banyak tuh jadi pada bilang, duh, kangen Steve Jobs nih. Nah, kalau risiko yang mungkin terjadi itu kayak gini, apakah kita masih bisa sama-sama melihat faktor asosiasi ini sebagai sesuatu yang nguntungin? Atau mendingan kita jadi kayak brand-brand jadul aja tuh, yang terkesan lebih milih main aman dan ngejaga banget brandnya supaya nggak punya asosiasi kuat sama figur-figur tertentu. Well, kalau gue sendiri sih ya, percaya banget kalau asosiasi brand dengan figur tertentu itu somehow bukan sesuatu yang jelek kok. Clear banget lah di sini. Minimal dengan adanya asosiasi kayak gitu, brand exposure-nya tuh kan bisa jadi auto kenceng ya. Dan it means budget marketingnya pun bisa lebih minim. Persis kayak analisisnya artikel Forbes ini. But on the other hand, dengan adanya risiko-risiko kayak yang tadi gue bahas, kita jelas nggak bisa tuh selamanya ngandelin asosiasi dengan figur ternama kalau mau perjalanan brand kita sustain in the long run. Ya gue nggak bilang asosiasi brand and persona ini auto bikin brand kita jadi nggak kuat, tapi ya intinya harus dimitigasi. Soalnya ada banget loh brand-brand yang terbukti tetap kuat even setelah mereka ditinggal figurnya atau setelah figur utamanya nggak lagi jadi pusat spotlight.
Bahkan menariknya, lo sadar gak sih kalau beberapa brand yang berhasil survive ini tuh ya, justru adalah brand-brand yang pakai nama figurnya sebagai nama brand mereka. Contohnya, ya you name it lah. Twinings, NSC, Cartier, Singer, Levi's, Louis Vuitton, JWT, Chanel, Ogilvy, dan masih banyak lagi. Atau nggak usah deh kita jauh-jauh sampai ngebahas brand-brand senior barusan. Di zaman now nih ya, ada juga tuh brand-brand baru yang menurut gue udah kebukti bisa sustain walaupun dibikinnya itu ya sama nama-nama gede. Misalnya aja kayak brand ini nih, yang dibikinnya sama the one and only Rihanna. Bayangin aja, di saat banyak seleb brand yang mati di tengah jalan karena cuma modal fame, Fenty ini tuh justru makin lama makin kuat loh. Walau awalnya kebus berkat sosok Rihanna, cuma karena produknya emang berkualitas dan value-nya soal inclusivity juga teramplifikasi dengan baik, Fenty as a brand pun perlahan tapi pasti berhasil punya nyawanya sendiri yang enggak bergantung sama sosok Rihanna. Or, kalau lo mau contoh lain lagi, I thought payakum buah yang dibikin sama influencer kawakan Arif Muhammad ini pun bisa jadi quite a good example sih. Walau awalnya resto makanan Padang ini nge-hype sesimpel karena brandnya dibikin sama Armuh gitu ya. Tapi selama 3 tahun berjalan, payakum buah ini ya berhasil tuh nunjukin tanda-tanda bakal sustain dalam beberapa tahun ke depan. Why? Ya because of their positioning yang clear dan strong banget dalam menghadirkan kuliner Minang yang autentik. Terus operasional dan produknya juga ya emang dirancang sesolid mungkin sehingga potensi risiko brandnya bakal ditinggal sama konsumen once Armuhnya nanti cabut pun ya emang lebih kecil gitu. Well, kalau berkaca dari semua contoh barusan, pada akhirnya nih ya, I assume ada kok beberapa cara yang bisa dilakuin sama brand ketika dia punya asosiasi yang kuat sama figur, tapi dia juga pengen sustain. Apa aja? First, brandnya ya kudu punya core identity yang solid dulu sih kata gue. By that means, brandnya harus punya purpose, value, dan positioningnya juga ya harus clear. Sehingga kalau sewaktu-waktu harus lepas dari nama besar di baliknya tadi, ya brandnya pun bisa tetap jalan. Contoh singkatnya deh ya, kayak Chanel yang bisa tetap eksis dengan positioningnya sebagai luxury brand dengan kesan modern and elegant. Nah yang kedua nih, brandnya juga harus berani dan confident lah buat pelan-pelan ngelepasin diri dari ketergantungannya sama si founder. Alias ya nggak usah deh jadi founder centric lagi tapi mulai pakai pendekatan multi voice strategy. Nah apalagi tuh maksudnya? Ya intinya sih jangan keenakan ngebiarin cuma satu figur yang tampil atau ngomong terus soal brand. Kasih ruang juga lah buat tim, community, bahkan usernya. Contohnya lagi ya kayak Vindes deh. Walaupun nama brandnya diambil dari Vincent and Desta, tapi lo lihat deh tuh program-programnya, bahkan konten-konten sosial medianya. Semua sama sekali udah nggak fokus lagi ke Vincent sama Desta doang. Pengennya sih orang ngelihat Vindes IG ini ya media online aja gitu. Melepaskan diri dari sosok Vincent Desta. Vincent Desta ya. Iya. Vindes is a company right now guys, not Vincent Desta anymore kayak gitu. Dan sedikit promosi aja, kalau lo kepo soal Vindes, lo bisa tonton Marketing Talks yang ini ya guys ya. Nah, ketiga sekaligus yang terakhir dan terpenting, back again, just focus on your product quality. Titik, no debat. Selama kualitas produknya emang solid, well branded, dan konsisten, at the end of the day, it will speak louder than the personnya juga kok. Orang boleh aja sih penasaran di awal karena siapa yang bikin, but what definitely makes them stay, it always is the product. Well, gimana menurut lo sendiri soal bahasan kali ini? Apakah menurut lo asosiasi brand dengan figur itu adalah sesuatu yang nguntungin atau lebih gede potensinya buat jadi bumerang? Dan menurut lo sendiri, ada gak sih cara lain selain dari yang udah gue sebutin tadi buat dilakuin sama brand yang udah terlanjur punya asosiasi kuat sama figur demi bisa tetap sustain secara jangka panjang? Coba tulis pendapat lo di kolom komentar dan sekian dulu video dari gue kali ini. Thank you for watching and don't forget to subscribe. See you on the next video. Bye!